Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul Pengalaman baru menjamah rumput hijau tetangga yang lebih subur. Dika adalah seorang pemuda berusia 30 tahun yang hidup dalam kenyamanan dan kemewahan. Ia berasal dari keluarga kaya yang memiliki banyak properti dan bisnis yang sukses. Dika bekerja di sebuah perusahaan besar di kota, memegang posisi yang membuatnya dihormati banyak orang. Dari luar, kehidupan Dika tampak sempurna. Rumah mewah di sebuah kawasan elit, mobil-mobil mewah yang selalu terparkir rapi di garasi, dan gaya hidup yang tidak jauh dari kata ideal. Di sampingnya, ada Andini, istrinya yang cantik, lembut, dan penuh perhatian, yang selalu mendukung Dika dalam segala hal. Namun, meskipun hidupnya terlihat sempurna, Dika merasa ada yang hilang. Pernikahannya dengan Andini sudah berjalan selama 6 tahun, dan meskipun keduanya masih saling menyayangi, Dika merasa ada jarak yang tidak terucapkan di antara mereka. Kehidupan rumah tangga mereka terasa monoton, lebih mirip seperti rutinitas yang dijalani setiap hari tanpa adanya gairah atau kejutan. Andini adalah wanita yang baik hati, tetapi Dika merasa perasaan cinta yang dulu membara kini telah meredup menjadi kebiasaan semata. Sementara itu, di lingkungan tempat tinggal mereka, sebuah perubahan terjadi. Tetangga lama mereka baru saja pindah, dan rumah itu akhirnya dihuni oleh seorang wanita bernama Sari. Sari baru saja bercerai dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya setelah hubungan yang gagal. Ia berusia sedikit lebih tua dari Dika, sekitar 33 tahun, namun ia memiliki pesona yang alami. Sari bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki aura yang mandiri dan penuh percaya diri. Dia tidak tampak terpuruk oleh perceraiannya, justru ia tampak seperti wanita yang siap memulai babak baru dalam hidupnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu gak ketinggalan update konten menarik lainnya. Suatu sore, Dika pulang dari kantor lebih awal dari biasanya. Di halaman rumah tetangga barunya, ia melihat Sari sedang sibuk merapikan taman, dengan wajah yang fokus namun terlihat rileks. Dika memperhatikannya dari jauh, tanpa sengaja. Ia melihat bagaimana Sari dengan anggun memotong rumput dan membersihkan tanaman, sementara rambut panjangnya yang hitam tergerai tertiup angin. Ada sesuatu yang menarik perhatian Dika, sesuatu yang membuatnya tersadar bahwa ia telah lama tidak merasakan hal seperti itu. Perasaan tertarik pada seseorang di luar pernikahannya. Tidak lama setelah itu, Sari menyadari keberadaan Dika yang mengamatinya dari halaman rumah. Dengan senyuman ramah, Sari mengajak Dika untuk berbincang. Mereka mulai berbicara tentang lingkungan sekitar, taman, dan beberapa tetangga lainnya. Sari tampak sangat terbuka dan ramah, tidak menunjukkan sikap apapun yang membuat Dika merasa canggung. Dalam percakapan itu, Dika merasa sangat nyaman. Sari bukan hanya cantik, tapi juga memiliki cara berbicara yang santai dan menyenangkan. Ketika Dika bertanya tentang beberapa tempat di sekitar, Sari dengan senang hati memberikan nomor teleponnya, menawarkan bantuan jika Dika membutuhkan informasi lebih lanjut tentang area tersebut. Perasaan Dika mulai tercampur aduk. Ia merasa terhubung dengan Sari dalam cara yang berbeda dari yang ia rasakan dengan Andini. Meskipun ia tahu perasaan ini salah, Dika tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ada semacam ketegangan di udara, dan saat Sari pergi kembali ke dalam rumah, Dika merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah rasa tertarik yang tidak pernah ia rasakan dalam beberapa waktu terakhir. Dika pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau. Ia tahu ia sudah menikah, dan Andini adalah wanita yang baik dan mencintainya. Namun kenapa perasaan terhadap Sari begitu kuat? Ia bertanya-tanya apakah ia sedang merindukan sesuatu dalam pernikahannya yang tidak bisa ia ungkapkan. Sejak saat itu, Dika merasa terperangkap dalam perasaan yang rumit, antara kenyataan dan keinginan untuk mengalami sesuatu yang baru. Hari itu, cuaca cukup cerah dan angin sepau-sepau membawa aroma segar dari pepohonan di sekitar lingkungan tempat tinggal Dika. Dika pulang lebih awal dari kantor, sebuah kebiasaan yang jarang ia lakukan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kembali terfokus pada rutinitas yang semakin terasa membosankan. Andini, istrinya, sedang sibuk dengan pekerjaan di rumah, dan Dika tahu malam nanti akan dihabiskan dengan suasana yang sama seperti sebelumnya. Perbincangan tentang pekerjaan, tugas rumah tangga, dan topik-topik yang mulai terasa seperti formalitas belaka. Namun, begitu sampai di depan rumah, Dika terkejut melihat sosok Sari sedang sibuk membersihkan halaman rumahnya. Tangan Sari tampak gesit menyapu dedaunan yang berguguran,
sementara wajahnya terlihat begitu tenang dan fokus. Dika tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu yang berbeda dari Sari. Sementara sebagian orang mungkin merasa canggung atau terbebani dengan pekerjaan rumah seperti itu, Sari melakukannya dengan penuh ketulusan dan keindahan yang alami. Rambutnya yang tergerai tertiup angin, dan senyuman kecil yang terkembang di wajahnya membuat Dika merasakan sensasi yang sudah lama ia lupakan. Melihat Dika berdiri di luar, Sari berhenti sejenak dan menyapa dengan ramah. "Hai, Dika. Maaf kalau saya ganggu pemandangan dari jendela rumah kamu," kata Sari dengan tawa kecil, sambil melambaikan tangan. Suara lembut dan ceria Sari membuat Dika merasa semakin tersentuh, meskipun ia merasa sedikit canggung. "Mengapa tidak?" jawab Dika sambil tersenyum dan mendekat. "Pemandangannya justru lebih asri dengan kamu di sini." Percakapan itu dimulai begitu saja, seolah-olah mereka sudah lama mengenal satu sama lain. Dika merasa tidak ada rasa canggung atau jarak antara mereka, meskipun baru beberapa kali bertemu. Sari bercerita tentang kehidupannya yang baru saja melalui perceraian, dan bagaimana ia mencoba membangun kembali hidupnya di lingkungan yang baru ini. Ia dengan santai menceritakan berbagai hal tentang rumah dan taman yang sedang ia rapikan. Dika, yang biasanya cukup tertutup, merasa aneh. Ia merasa begitu nyaman berbicara dengan Sari, merasa seolah-olah ada ikatan yang sudah terjalin. Tanpa sadar, ia mulai bercerita tentang perasaannya yang mulai merasa jenuh dengan rutinitas hidupnya. Ia juga sedikit bercerita tentang Andini, meskipun tidak terlalu dalam. Sari mendengarkan dengan seksama, memberikan respons yang hangat dan penuh empati. Saat percakapan mereka semakin berlangsung, Dika merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang. Hanya ada Sari, dan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan secara jelas. Ada sesuatu dalam diri Sari yang membuat Dika merasa tertarik, sesuatu yang telah lama tidak ia rasakan dengan Andini. Pada suatu titik, Dika dengan hati-hati bertanya tentang lingkungan sekitar, berharap bisa memperoleh informasi lebih lanjut. Sari dengan senang hati memberikan nomor teleponnya, menawarkan diri untuk membantu Dika kapan saja jika ia membutuhkan bantuan. Dengan sedikit ragu, Dika menerima tawaran tersebut, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menjaga komunikasi lebih lanjut dengan Sari. Percakapan itu berakhir, dan Sari pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Dika berjalan menuju rumahnya dengan langkah yang agak lamban, pikirannya kacau. Perasaan yang muncul begitu kuat dan membingungkan. Ia merasa bersalah karena tertarik pada wanita lain, namun tidak bisa menyangkal bahwa Sari membuatnya merasa hidup kembali. Saat ia memasuki rumah, Dika tahu bahwa perasaan ini mungkin akan mengganggu kehidupannya, namun ia juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dika merasa terjebak dalam perasaan yang semakin mendalam, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang salah. Setiap kali Dika membuka ponselnya, selalu ada pesan atau telepon dari Sari, yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka berbicara hampir setiap hari, dan setiap percakapan terasa begitu alami. Dika merasa nyaman, merasa seperti dirinya yang sebenarnya, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam kehidupan rumah tangganya dengan Andini. Pada awalnya, Dika hanya berpikir bahwa ini adalah hal biasa, sebuah pertemanan antara dua orang yang berbeda latar belakang, namun ada kesamaan dalam ketertarikan satu sama lain. Tapi seiring waktu, komunikasi mereka semakin intens. Obrolan ringan yang dulu dimulai dengan bertanya tentang lingkungan sekitar kini berkembang menjadi percakapan yang lebih pribadi. Mereka mulai berbicara tentang perasaan, tentang hidup, dan tentang hal-hal yang tak pernah mereka ungkapkan kepada orang lain. Sari, dengan sikapnya yang hangat dan penuh perhatian, memberikan Dika sebuah ruang yang selama ini ia cari. Di sisi lain, Dika merasa ada sebuah godaan yang semakin kuat. Ia merasa bahwa Andini tidak lagi memberikan perhatian seperti dulu. Kehidupan mereka sudah terlalu rutin, makan malam bersama, menonton televisi, atau pergi ke acara sosial yang tidak pernah terasa menghidupkan kembali gairah mereka. Sedangkan Sari, dengan segala kecantikannya yang natural, menghadirkan kegembiraan baru dalam hidup Dika. Dika merasa bersalah, tetapi setiap kali bertemu dengan Sari, ia merasa seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Pertemuan-pertemuan singkat di rumah Sari, meski selalu dalam kondisi yang sangat hati-hati dan diam-diam, semakin mempererat ikatan mereka. Di sana, mereka berbicara lebih bebas, berbagi tawa dan canda yang membuat Dika merasa hidup lagi. Momen-momen itu semakin sering terjadi, dan perasaan yang tadinya sekadar tertarik menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Namun, rasa bersalah tidak pernah hilang dari benaknya.
Dika tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini tanpa ada konsekuensi. Hatinya terus berpaut pada Andini, yang meskipun terlihat bahagia, sebenarnya mungkin merasakan kekosongan yang sama dalam pernikahan mereka. Dika berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah fase sementara, bahwa ia hanya perlu sedikit waktu untuk menemukan kembali gairah dalam pernikahan mereka. Tetapi di sisi lain, Sari memberi Dika perhatian dan kenyamanan yang tidak ia dapatkan di rumah. Dika merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada Andini yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, dan di sisi lain, ada Sari yang memberinya semangat baru, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini adalah pelanggaran terhadap ikatan yang sudah ada. Ia terus bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan terjadi jika hubungan ini diketahui oleh Andini? Apa yang akan terjadi jika semuanya terbongkar? Suatu malam, setelah percakapan panjang lewat telepon dengan Sari, Dika merasa lebih bingung dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan. Namun, seiring berjalannya waktu, keputusan itu semakin sulit untuk diambil, karena ia merasa semakin terperangkap dalam hubungan yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan. Suatu pagi yang tenang, Dika mendapat pesan singkat dari Sari yang membuat jantungnya berdebar. Pesan itu singkat, namun sangat jelas. Dika, aku hamil." Kejutan menyelimuti dirinya. Ia menatap layar ponselnya, merasa seperti ada dunia yang runtuh di sekelilingnya. Rasa bersalah yang sudah lama menggelayuti hatinya kini mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin ia bisa terjebak dalam keadaan seperti ini? Bukankah ia sudah tahu sejak awal bahwa hubungan ini bisa berakhir dengan bencana? Dika mencoba menghubungi Sari. Suaranya terdengar gelisah, namun Sari tetap tenang. Ia mengungkapkan bahwa ia membutuhkan jawaban dari Dika. Ini bukan hanya masalah kehamilan, tetapi juga tanggung jawab. Sari ingin Dika bertanggung jawab, baik secara moral maupun praktis. Namun, Dika merasa terjebak. Keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga Andini, istrinya yang selama ini selalu mendukungnya. Rasa cemas dan takut semakin mencekam. Dika tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap kali ia memikirkan Andini, hatinya dipenuhi penyesalan. Istrinya yang setia, yang selama ini selalu ada di sisinya, kini akan menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya telah jatuh ke dalam pelukan wanita lain. Dika merasa bingung, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Andini telah memberinya segala yang ia butuhkan, kehidupan yang stabil, cinta yang tulus, dan dukungan yang tanpa syarat. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah menghancurkan semuanya. Sari, di sisi lain, juga mengalami kebingungan yang sama. Meskipun ia ingin Dika bertanggung jawab atas kehamilannya, ia tidak ingin hubungan mereka rusak karena hal ini. Sari merasa takut jika keputusan Dika akan merusak semuanya. Namun, ia juga tahu bahwa kehamilan ini adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Ia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat yang sama, Dika mulai merenungkan segala keputusan yang telah ia buat. Ia berpikir tentang masa depan, tentang bagaimana ia akan menghadapi kedua wanita yang telah hadir dalam hidupnya, Andini dan Sari. Ia sadar bahwa ia harus membuat keputusan yang tidak hanya bijak, tetapi juga adil bagi semua pihak. Kehamilan ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan menghindar atau bersembunyi. Dika tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan dan bertanggung jawab. Dika memutuskan untuk bertemu dengan Sari di rumahnya. Mereka duduk berdua, membicarakan masa depan dengan hati-hati. Sari masih terlihat bingung, tetapi ada ketegasan dalam matanya. "Aku tidak ingin hidup dengan keraguan," kata Sari, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Tapi aku juga tidak ingin merusak hidupmu atau Andini." Dika mengangguk, merasa berat hati. Ia tahu bahwa segala keputusan yang akan ia buat akan membentuk jalan hidup mereka selamanya. Dika tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Kehamilan ini telah mengubah segalanya. Dan kini, ia harus siap menghadapi konsekuensinya, meskipun itu berarti mengorbankan kenyamanan hidup yang selama ini ia nikmati. Dika berdiri di depan pintu rumahnya, menggenggam erat telepon yang baru saja ia letakkan. Ada rasa berat yang menyelubungi dirinya. Beberapa jam yang lalu, ia telah berbicara dengan Sari tentang kehamilannya. Dika tahu bahwa keputusannya untuk mengakui segalanya kepada Andini akan mengubah hidupnya selamanya. Meskipun hatinya penuh dengan penyesalan, ia tahu ia tidak bisa menghindar lagi.
Tidak ada jalan lain selain menghadapinya. Dengan langkah yang ragu, Dika masuk rumah, tempat Andini sedang menyiapkan makan malam. Andini terlihat tenang, tetapi Dika tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia sudah merasakan bahwa ada yang salah, bahkan sebelum Dika membuka mulutnya. Ketika Dika mengungkapkan kebenaran, wajah Andini memucat. Kata-kata yang keluar dari mulut Dika seperti petir yang menyambar di tengah malam. Maafkan aku, Andin. Aku sudah salah. Aku terjebak dalam hubungan dengan Sari, dan aku tahu aku telah menyakitimu. Suara Dika pecah. Ia melihat Andini terdiam, matanya terpejam seolah mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Andini terdiam lama, membuat Dika semakin merasa terasing. Hatinya penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya, Andini membuka matanya dan memandang Dika. Kenapa, Dika? Kenapa kamu bisa melakukannya? Tanyanya dengan suara yang dipenuhi kepedihan. Dika tidak bisa menjawab. Semua alasan yang ada terasa kosong. Ia hanya bisa menunduk, merasa bersalah dan malu. Namun, Andini tidak langsung marah atau memaki. Ia hanya diam sejenak, mencerna segala hal yang telah dikatakan Dika. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Andini akhirnya berbicara. Aku akan memaafkanmu, Dika, tapi dengan syarat. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan. Bukan hanya pada aku, tapi juga pada Sari. Keputusan ini harus diambil dengan hati yang jernih, bukan dengan ego atau perasaan sesaat. Dika merasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi juga tahu bahwa hal ini tidak akan mudah. Andini telah memberikan peluang untuk memperbaiki semuanya, tetapi konsekuensinya akan sangat berat. Andini kemudian meminta waktu untuk berpikir, dan Dika menghormati keputusannya. Malam itu, Dika tidur dengan pikiran yang kacau, memikirkan bagaimana ia akan mengatur semuanya, bagaimana ia bisa mengembalikan kepercayaan Andini, dan bagaimana ia bisa memastikan bahwa keputusan ini tidak merusak hidup mereka lebih jauh lagi. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya Andini membuat keputusan. Ia memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua, dengan syarat bahwa Dika harus bertanggung jawab dan menjalani pernikahan mereka dengan penuh komitmen. Kamu harus membuktikan bahwa kamu masih mencintai aku, Dika. Ini tidak akan mudah, tapi jika kamu benar-benar ingin memperbaiki segalanya, aku akan menunggu. Dika berjanji untuk berubah. Ia berjanji untuk menjadi suami yang lebih baik, meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Hubungan mereka akan mengalami perubahan, tetapi Dika siap menerima tantangan itu. Sari, di sisi lain, memilih untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Meskipun ia masih merasa kebingungan, ia mengerti bahwa Dika kini telah memilih untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Ia tahu, meskipun dengan hati yang berat, bahwa inilah keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Sari tidak berharap lebih, dan ia memutuskan untuk menjalani hidup barunya dengan penuh harapan, jauh dari segala konflik yang pernah ada. Dika akhirnya memilih untuk tetap bersama Andini, meskipun hidup mereka harus melalui fase baru yang lebih rumit dan penuh tantangan. Namun, ia merasa beruntung karena Andini memberikan kesempatan kedua untuk membuktikan dirinya. Keputusan ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, tetapi justru awal dari sebuah kehidupan baru yang lebih dewasa dan penuh pertimbangan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Dina HD biar kamu gak ketinggalan video menarik selanjutnya.